Pada saat ini, pada waktu ini hanya semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah modal kita dapat melaksanakan kegiatan kita dan dapat melaksanakan sebuah titah perintah salat maghrib berjamaah. Kita berharap dan mohon semoga salat kita, doa, munajat, tasbih, zikir dan sebagainya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita luruskan niat kita dan kita fokuskan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan dan menghayati nasihat, fatwa, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kitab Hidayatus Salikin karangan Imam Syekh Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Imam Syekh Abdul Samad Al-Qalimbani rahimahullahu taala qala. Kita menyambung halaman 84. Jadi baris ke-6 dari bawah. Itu hadis Nabi lah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun yuktiruna asyama al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kazibu wan nazru bisyahwat. Artinya 5 perkara yang membatalkan puasa. Jadi 5 macam yang membatalkan puasa yang tidak mengenyangi. Nah, yang pertama berdusta. Jadi kita belajar puasa menahan jangan berdusta. Karena mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak harum kasturi di sisi Allah dan para malaikatnya. Jadi kalau kita bawa berdusta, mulut kita bau busuk dan malaikat menjauh daripada kita. Dan kedua, mengupat akan orang. Jadi mengupat, menggunjing, menggibah, menyebut kejelekan orang lain, menyebut kejelekan orang lain yang ada pada diri orang, baik fisik ataupun rohaninya. Kemudian kita sebut dengan niat tujuan untuk mempermalukan, batal puasa kita. Jadi kita menahan, jangan mengupat, jangan menggunjing, jangan menggibah. Ketiga, mengadu-ngadu akan orang, adu domba, berbicara ke sini lain, bicara ke sana beda. Ini orang sibuk. Jadi orang sibuk anjur atar, adu domba, itu batal puasanya. Keempat, bersumpah yang dusta. Jadi bersumpah palsu. Jadi bersumpah dusta itu juga merupakan sebuah pembatal puasa. Jadi kita ganti dengan salawat,
dengan zikir, dengan tasbih, dengan tadarus. Kalau perlu bawa tidur lebih aman. Kelima, melihat perempuan halat. Melihat perempuan halat artinya dengan nafsu, dengan hawa nafsu, memandang, memperhatikan perempuan yang halal nikah. Jadi yang halal nikah, yang halat, yang bukan muhrim, dengan pandangan syahwat, itu juga batal puasanya. Jadi lima macam ini yang membatalkan puasa. Yang pertama berdusta, yang kedua mengupat, yang ketiga mengadu, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima memandang perempuan halat, perempuan yang bukan muhrim dengan pandangan nafsu. Itu kada menganyangi itu. Jadi haram nang kelima-limanya nih dalam ibadah puasa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas shaumu junnatun. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Fa innamru'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Ini hadis sahih, keduanya. Yang di atas tadi sahih, yang di bawah ini juga sahih. Artinya hanya saja puasa itu perisai. Jadi puasa itu dinding, puasa itu pagar, puasa itu penghalang dari api neraka dan maksiat. Jadi hati-hati, jangan dirusak pagarnya, jangan dirusak perisainya dengan perkataan dusta. Innama saumu junnatun, hanya saja puasa itu perisai yang memeliharakan daripada datang kejahatan. Dinding, pagar. Jadi kalau kita ingat puasa, kita enggan melakukan pembatal-pembatal, melakukan maksiat, melakukan dusta, melakukan ghibah, melakukan fitnah. Kenapa? Karena ingat puasa. Jadi puasa itu pendinding daripada api neraka, pendinding daripada maksiat, pendinding daripada kejahatan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jima dan jangan kamu jahil. Dan dijaga orang puasa itu perkataan busuk, perkataan keji, perkataan ceroboh, perkataan jorok, jadi perkataan kasar. Itu yarfus tuh. Fala yarfus. Jadi jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata keji, jaga mulut, jangan kasar. Maka jika seseorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia, jadi apabila ada orang mengajak kita berkelahi, bertengkar, mengajak membunuh atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata. Jadi ini bukan riya lah, bukan riya, tapi karena puasa itu benteng pertahanan, bahwa aku puasa, bahwa aku puasa. Jadi bila ada orang hendak bertengkar, mengajak
maaf aku puasa, banyak-banyak minta maaf ulun puasa. Jadi bila napakalahi kena jembah hari raya kali anak bertengkar, untuk sementara mohon maaf aku puasa, ini shaimun, ini shaimun. Jadi boleh kita mengadu bepada bahwa aku puasa. Tapi bilanya orang kada mengajak bertengkar bakalahi, diam, jangan kita bepada puasa. Di sini ibadah yang boleh kita menyebut bahwa kita melakukan puasa hanya puasa. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang jauh dengan penyakit riya. Jauh dan penyakit riya karena rukunnya, syaratnya itu tidak ada gerak dan diam, tidak ada bacaan, tidak ada yang bisa disaksikan oleh panca indera manusia. Waktu menyupir kita bisa puasa, waktu berdagang kita bisa puasa, waktu kita berkebun, bertukang, apapun kegiatan hidup kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan tidak ada bacaan yang didengarkan untuk orang berpuasa. Karena rukunnya cuma dua. Rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Bilanya kau menahan jangan makan, menahan jangan minum, menahan jangan jima, menahan jangan berdusta, menahan jangan muntah, menahan jangan memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang beradat, itu sudah sah puasanya. Menahan aja. Menahan itu di hati dan juga niat di hati. Orang lain tidak bisa mendengar, orang lain tidak bisa tahu kecuali kita bepada ini shaimun, ini shaimun, mohon maaf aku puasa. Dan demikian lagi memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti mendengarkan orang yang berdusta. Karena orang yang mendengarkan orang yang mengupat itu sekutu bagi orang yang berkata-kata. Baik-baik bersamaan. Ada orang berdusta, lalu kita senang, ketujuh mendengar. Ada orang mengupat, ada orang menggibah, lalu kita setuju, kita suka mendengar. Itu juga membatalkan puasa, karena orang yang mendengar dan orang yang berkata itu kedua-duanya bersyarikat dosanya, bersamaan. Jadi pemeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti mendengarkan orang yang berdusta. Karena orang yang mendengarkan orang yang mengupat itu sekutu. Jadi sekutu bersyarikat bersamaan, kongsi, berbagi dua dosanya. Ini bilanya yang satu aja ada nang mendengar kada ada, nang berdusta aja ada, nang menggunjing ada, nang mendengar kada ada. Nya kada berdosa. Atau nang mendengar aja ada, mau yung akan telinga, nang menggunjing kada ada, nya kada berdosa. Tapi bilanya taraung keduanya, batamu keduanya, barulah bersyarikat dalam dosa.
Jadi ghibah itu menyebut kejelekan, keaiban orang lain yang ada pada diri orang dengan niat tujuan untuk mempermalukan. Tapi ada ghibah yang dibolehkan, menyebut orang zalim karena kezalimannya, orang resah di kampung karena kezalimannya, karena kefasikannya, kita boleh menyebut kezaliman meskipun kita puasa, dengan tujuan supaya orang itu berhenti melakukan kezaliman. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikun al-qail wa huwa ahadul maghtabaini. Artinya bahwa orang yang mendengar itu menyekutui bagi orang yang berkata-kata, dan bahwa orang yang mendengarkan, orang yang mengupat itu satu daripada memakan makanan yang diharamkan dan yang syubhat, dan hanya sesungguhnya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Jadi di sini hadis Nabi, orang yang mendengar dan orang yang berghibah itu salah satu di antara dua ghibah. Di antara dua ghibah, nama dengar ghibah, nama kata-kata ghibah. Kedua-duanya sama berserikat dalam dosa. Satu daripada memakan makanan yang haram dan yang syubhat, dan hanya sesungguhnya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal, dan jangan engkau banyakkan memakan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. Karena maksud pada puasa itu hendaknya memecahkan akan syahwat dan mendhaifkan akan, melemahkan akan dia supaya kuat mengerjakan ibadat serta takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuka itu karena dendam, karena seharian kita kada makan, lalu kita berbuka melebihi kita makan yang beradat, melebihi daripada makan yang beradat. Tiap-tiap hari kita makan biasanya sepiring, di saat waktu kita berbuka 2 piring. Jadi untuk mengetahui gagal dan suksesnya puasa di saat waktu kita berbuka. Jadi di saat waktu kita berbuka, karena maksud tujuan orang yang berpuasa itu mengekang hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, melemahkan hawa nafsu. Jadi apabila kita berbuka dengan membawa hawa nafsu, berarti kita gagal puasa. Cendol makan, soto makan, sate makan, itu orang gagal. Orang gagal terjun ke medan perang. Padahal maksud kita puasa itu mengekang hawa nafsu, menyempitkan jalannya setan. Karena kata Rasulullah, inna syaitan la yajri min ibni adam min majriyad dam
Karena syaitan itu, kata Rasulullah, masuk ke dalam jasadnya anak Adam lewat pembuluh darah makanan. Fadayyiku majariyahu, maka sempitkanlah jalannya, bikasratil ju' wal atas, dengan memperbanyak lapar dan haus. Disitulah jalannya syaitan. Kita sempitkan jalannya, kita tutup jalannya, kita kekang hawa nafsunya, agar jangan leluasa syaitan masuk ke dalam jasad kita. Nah, berarti untuk mengetahui berhasil dan gagalnya puasa di saat waktu berbuka. Jadi di saat waktu berbuka, di situ lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan pertama di saat waktu berbuka, dan kegembiraan kedua di saat kita bertemu Allah dalam surga raya. Apabila kita berpuasa dengan makanan-makanan yang haram, yang subhat, atau yang halal sekalipun melebihi daripada makanan-makanan yang beradat, maka puasa kita gagal. Jadi puasa kita gagal. Jadi di setiap kita berbuka puasa, habis berbuka puasa, itu ucapkanlah istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah kesalahanku dalam ibadah puasa, ampunilah dosaku dalam ibadah puasa. Seandainya aku melakukan pelanggaran di dalam ibadah puasa, maka ampunilah dosaku. Itu istighfar di setiap melakukan ibadah, selesai melaksanakan ibadah. Kalau kita kekenyangan, buntu, perut ganal, perut sasak, kemudian babaya imbah berbuka, udah WC dituju, lalu akhirnya bisa mata ngantuk, setan leluasa masuk ke dalam jasad kita, akhirnya kita kadang-kadang tarawih lagi, kadang-kadang tarawih karena perut kenyang. Nah, disinilah kalau kita menilai orang yang puasa gagal dan tidaknya di saat waktu selesai berbuka puasa. Nah, karena maksud tujuan ibadah puasa adalah mengekang hawa nafsu, mengekang jalan-jalannya setan, menutup jalan-jalan setan, agar jangan sampai leluasa masuk ke dalam jasad kita. Ya, memang dalam bulan Ramadan itu setan dipasung, dibergol, tapi nafsunya kada dibergol, nafsunya kada dijarat, kada diikat. Jadi jangan makan yang beradat daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang, karena maksud pada puasa itu hendaklah memecahkan akan syahwat. Nah, itu musuh kita, syahwat musuh kita, dan mendhaifkan, melemahkan akan dia supaya kuat mengerjakan ibadah serta takut akan Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau makan pada ketika berbuka, itu karena mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi, maka tiadalah ada faidah puasanya itu. Berarti orangnya gagal. Lindung kucing berduduk, kautan nasinya
bila kita berbuka karena menutupi kita kada makan pagi, kada makan siang, lalu kita double bayar utang, balas dendam, berarti puasanya gagal. Padahal penuh perutmu itu dengan makanan. Jadi penuh perutmu itu dengan makanan. Menjelujuk udah kekenyangan. Lalu akhirnya jadi bantal, berabah, tidur, guring. Maka tiada ada faidah puasa itu. Tidak ada faidah puasa kita seharian. Kita gagal melawan hawa nafsu. Gagal perang melawan hawa nafsu. Kata Imam Ghazali, wa ma min wa'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batni mulia min halalin fa kaifa minal haram. Menurut perkataan Imam Ghazali, dan tiada daripada perut yang terlebih dibenci kepada Allah azza wa jalla daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal. Jadi makanan yang halal aja penuh Allah benci, Allah kada senang, apalagi yang haram. Nabi itu isi perut itu dibagi tiga, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga angin. Jadi pikiran jernih, pikiran tenang. Di situ kalau kita melakukan pendekatan diri kepada Allah. Nah, kalau penuh dengan makanan yang halal, itu karung yang paling dibenci oleh Allah. Apalagi yang haram, apalagi yang syubhat. Yang halal aja Allah benci. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, maka sayugianya engkau banyakkan akan puasa itu. Barang sekuasamu, maka bahwasanya puasa itu pohon segala ibadah, dan itu anak kunci yang membukakan segala taat dan ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Batasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an katsira bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.